himbaukan kepada teman-temannya supaya segera join ya. Sambil menunggu kita bisa mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini karena kontrak sudah ya, baik, kita tidak usah bahas lagi kontraknya ya. Materi sudah kelihatan apa belum ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Baik, saya cari dulu nanti. Baiklah, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang konsep kewirausahaan ya, tentang teori untuk hari ini dan teori besok, sampai mungkin pertemuan keempat yang sendiri akan memberikan tentang teori nanti sebelum di akhir daripada mata kuliah kewirausahaan nanti diharapkan per kelompok nanti mungkin kepada ibu-ibu atau adik akan membuat rencana bisnis atau rencana plan bisnis kewirausahaannya ya. Nanti saya di akhir pertemuan saya nanti kita akan berikan berupa outline-nya ya untuk tugas kewirausahaan, itu ada goal-nya. Kita ke teori aja lebih dahulu tentang bagaimana konsep dari kewirausahaan itu sendiri ya. Pokok bahasan kelihatan ya ibu-ibu. Pertama di sini akan kita bahas tentang pengertian dari kewirausahaan itu sendiri, konsep dasar, manfaat untuk wirausaha, pengembangan indeks kewirausahaan, objek studi kewirausahaan dan hakikat kewirausahaan itu yang akan dibahas tentang hari ini. Nah, adapun yang melatar belakangi kenapa nanti ibu-ibu adik-adik diberikan mata kuliah kewirausahaan ini. Mungkin dulu yang sudah sempat di 3 barangkali belum dapat ya, atau mungkin sekarang ini bukan bagian dari ilmu baru tentang ilmu kewirausahaan sendiri diberikan kepada mahasiswa. Adapun yang melatar belakangi kenapa pentingnya mata kuliah ini, yang pertama mungkin kita lihat mungkin dari segi mungkin kalau belum bekerja ya, mungkin ibu-ibu yang dari kelas RPL ini sudah banyak bekerja ya, ini mungkin tidak ada kaitannya, atau mungkin nanti untuk menambah income juga boleh ya. Itu pertama solusi karena banyaknya pengangguran atau solusi pengangguran untuk mengatasi kemiskinan ya, mungkin ya mana nanti supaya begitu perguruan tinggi menamatkan anak didiknya atau alumninya sudah diharapkan siap kerja atau mungkin punya kemampuan untuk membuat suatu yang bisa menghasilkan atau bisa tidak ketergantungan lagi kepada orang lain atau mungkin pemerintah misalnya ya, yang bisa membuat usaha sendiri. Termasuk juga bagaimana mengembangkan kreativitas, walaupun nanti ibu-ibu sudah bekerja ya, kalau tidak kreatif dan tidak melakukan inovasi nanti mungkin akan kalah dalam bersaing dalam lingkungan atau lingkup kerja dari instansi masing-masing ya. Nah, membangun jiwa mandiri dan mental usaha kebutuhan ekonomi negara ada pasti ya, adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dalam ilmu kewirausahaan juga bagaimana kita menyesuaikan diri ya, tergantung dengan perkembangan zaman. Misalnya dulu ilmu atau ilmu praktek kebidaannya bisa mengikuti dengan perkembangan zaman, gimana ya, yang terkini maksudnya. Jadi pendidikan kewirausahaan itu penting bagi mahasiswa atau perguruan tinggi untuk menciptakan suatu lulusan yang siap kerja dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan menjadi wirausaha atau mungkin menjadi seorang wira swasta, tidak hanya mengandalkan menjadi seorang pegawai ya, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta yang ketergantungan sama orang lain. Diharapkan nanti membuat usaha atau pekerjaan sendiri. Itu mungkin tujuan dari
mata kuliah kewirausahaan. Itu hanya yang latar belakang itu. Kewirausahaan atau istilahnya yang sering kita dengar namanya interviewer ya, atau entrepreneurship istilahnya mungkin ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, apa yang akan kita lakukan ya setelah menyelesaikan program pendidikan studi kebidanan. Ini mungkin yang belum bekerja ya, yang sudah bekerja mungkin kan sudah punya pekerjaan sendiri. Apakah mencari pekerjaan atau ingin menjadi pegawai atau ingin menjadi seorang wirausaha, apakah ingin menjadi karyawan sambil melakukan wirausaha. Ini mungkin yang ketiga yang terjawab kalau ibu-ibu yang sudah bekerja ya. Menjadi pegawai tapi tetap membuat suatu usaha-usaha yang lain. Ada beberapa saya lihat di sini di ibu-ibu kelas RPL, mungkin RPL Kupang maupun RPL Denpasar, saya lihat sudah selain menjadi seorang bidan juga punya pekerjaan lainnya banyak. Saya lihat ada mungkin yang sebagai sales atau mungkin ada bekerja sebagai multi level. Itu saya lihat kayaknya ada nih di background WA-nya saya lihat ada seperti itu. Mungkin pasti ada kerjaan tambahan ini ibu-ibu dia. Saya rasa mungkin banyak ibu-ibu yang sudah memiliki usaha di sini ya. Mungkin barangkali seperti itu ini. Nah, ada beberapa kasus di negara kita ya. Kenapa kewirausahaan penting ini juga salah satunya yaitu tingginya angka pengangguran ya. Di data 2005 kemarin di bulan Februari masih 700,28 juta pengangguran ya. Kalau kemarin saya lihat per Agustus 2025 mengalami peningkatan kayaknya kalau nggak salah 7,48 juta, meningkat 20% ini ya, 20 ya sekitar 20-an peningkatnya. Nah, tingkat pengangguran terbuka ada namanya itu TPT istilahnya, tingkat pengangguran yang terbuka itu 4,76 itu pada Februari tahun 2025 juga ya. Lalu pada bulan Agustus 2025 juga mengalami peningkatan. Nah, peningkatan jumlah pengangguran kurang lebih menjadi 83.450 orang. Dan lebih fatalnya lagi bahwa pengangguran itu kebanyakan kalau di Indonesia itu di usia muda. Di usia muda atau mungkin di usia yang sangat produktif barangkali ya. Usia muda masih produktif ya, tentang kenceng-kencengnya sedang melakukan suatu pekerjaan, dia belum punya pekerjaan ya. Itu 3-6 juta orang, masih tinggi ya. Dan ini kasus pengangguran di Indonesia. Ya, peningkatannya sangat tinggi sekali ya. Nah, ini kita lihat kasus pengangguran di Indonesia berdasarkan pengangguran lulusan sarjana. Kalau kita lihat dari ilmu keilmuan atau tingkat pendidikan, per Februari 2005 juga sangat tinggi ya, 7,28 juta jiwa. Yang artinya mungkin jumlah perguruan tinggi yang menganggur itu banyak juga ya, 101,01 juta jiwa. Di mana proporsinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di sini, tahun 2021 sampai 2023 tahun 2024. Nah, ini bahan diskusi sekarang siapa yang bersalah. Nah, apakah mahasiswa, orang tua, atau pemerintah sehingga pengangguran itu sangat tinggi, atau mungkin jiwa-jiwa wirausaha itu di negara kita itu masih rendah, masih kurang ya, sangat sedikit yang ingin bahwa menempuh pendidikan itu nanti akan membuat suatu usaha. Hanya kebanyakan nanti setelah tamat di mana bekerja ya, nanti tamatnya kemana tujuannya, bekerja kemana. Nah, semua melakukan hanya ketergantungan atau bekerja. Nah, yang perlu kita diskusikan di sini kira-kira siapa yang salah? Apakah mahasiswanya, apakah orang tua, atau mungkin pemerintah yang kurang memperhatikan masyarakatnya sehingga membiasakan diri menjadi untuk melatih dari kecil untuk melakukan suatu usaha-usaha ya, melakukan wirausaha tersebut. Kalau kita bandingkan dengan negara yang maju misalnya, kalau di Cina dengan Jepang itu sudah dilatih dari kecil ya, mungkin dari sejak usia dini sudah dilatih di wirausaha. Nah, di kita sebenarnya di negara kita dilatih untuk mencari pekerjaan tentunya ya, apalagi bangga ya kalau sudah berpakaian dinas atau punya seragam gitu ya, untuk bekerja anaknya itu yang diharapkan orang tuanya, sehingga dia memilih kampus-kampus yang begitu tamat nanti siap menjadi pegawai, tidak begitu tamat siap memiliki suatu usaha itu misalnya ya. Nah, bagaimana kaitan dengan ilmu kebidanan di sini ya? Nanti kalau ada ibu-ibu atau adik-adik bidan setelah menyelesaikan profesi bidannya, kalau yang belum bekerja ya, diutamakannya mampu nggak membuat suatu usaha, misalnya membuat bidan praktek mandiri ataupun mungkin usaha-usaha yang lainnya yang berkaitan dengan keilmuan atau skill yang sudah didapat selama kuliah di kebidanan ini.
Nah, coba ini mari kita diskusikan bersama kira-kira kenapa kecilnya atau mungkin tinggi jangka pengangguran dan sedikitnya atau kecilnya jiwa wirausaha yang dimiliki oleh masyarakat kita, terutama di usia-usia yang produktif gitu. Kira-kira cerita. Mungkin ada yang bisa memberikan komentarnya. Nah, kita diskusi ini sedikit ya. Nah, siapa yang salah tentang kenapa sedikitnya masyarakat kita, terutama masyarakat yang sangat produktif ya, untuk melakukan atau membentuk suatu usaha tertentu, menjadi seorang wirausaha, atau mungkin memiliki jiwa dan mental berwirausaha. Kenapa masih sedikit atau kenapa masih rendah gitu misalnya? Kira-kira apa yang kurang atau siapa yang salah di sini? Ya. Ada yang memberikan pendapatnya, Ibu, di sini? Tidak saya yang sendiri yang berbicara. Ada Pak. Ya, siapa yang berbicara? Silakan deh, Ibu. Ya karena sekarang tuh ya kalau berpikir pekerjaan itu harus menggunakan seragam ya. Sedangkan masih bisa berwira swasta seperti sekarang seperti MBG. Kita bisa mendukung dengan usaha ayam atau jadi petani itu kan bisa Pak ya. Terima kasih. Dengan Bu Mursida. Karena masyarakat masih berpikir harus berseragam Pak. Kalau bekerja makanya berwirausaha itu masih kurang Pak. Oh iya, masih mindset yang tertanam di masyarakat kita ya masih ingin sebagai karyawan ya, apalagi gajinya sangat gede ya, disyaratkan sangat besar gajinya per bulan. Nah, itu yang dikejar, apalagi berpakaian rapi. Mindset untuk wirausaha masih kurang. Masih banyak peluang yang Ibu Marsida katakan tadi, misalnya seperti apa, ada MBG ya untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat lokalnya. Itu tadi Bu, beternak ayam itu ya? Pak, beternak ayam, bertani itu kan masih kurang Pak. Oh iya, itu dari segi untuk penambahan ekonomi ya, jadi ya masih bisa. Bisa beternak ayam, boiler, mungkin ada ilmunya. Bu Mursida sudah punya usaha selain menjadi pegawai di rumah? Ada Pak, usaha ayam petelur. Wah, luar biasa nih yang mendukung energi pangan Bu ya. Ayam petelur Bu ya. Sudah lama Ibu? 3 tahun berjalan Pak. Itu jalan, wah sudah lumayan ya. Berarti sudah ini pengalaman untuk berwirausaha beternak. Di samping itu berarti pakai karyawan juga Bu Mursida, punya pegawai di rumah? Masih usaha skala rumahan Pak, baru sekitar 100-an. Oh 100-an ya, skala kecil ya, nggak apa-apa Bu ya. Mungkin kita sudah belajar melangkah atau namanya berwirausaha itu kita kalau kita ibaratkan itu kalau orang berlari ya tidak mungkin langsung kencang, mungkin baru bangun jalan 1 langkah 2 langkah, nanti kalau sudah panas baru akan berlari. Mungkin itu sama dengan kalau membuat atau mulai usaha itu dari kecil itu yang akan lebih bertahan dan lebih kuat untuk dipelajari seperti ini. Baik, terima kasih Bu Musa ya. Nah, mungkin kalau kita diskusikan di sini ya, semuanya tidak ada yang salah ya. Sekarang karena di kampus, setiap kampus universitas juga semua sudah mendapat MKU atau mata kuliah umum tentang ilmu kewirausahaan ya. Nah, kalau sekarang orang tua juga sudah pada melihat ya, orang tua sudah mengajari anaknya pasti dari kecil ya, bagaimana melatih berpikir biar kuat terhadap tantangan melakukan suatu usaha itu. Dia sudah banyak sekarang orang tua atau keluarga sering mendiskusikan bersama keluarganya. Nah, itu sudah baik sekarang itu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah apalagi ya sudah mengupayakan itu mulai UKM dan lain sebagainya sudah digerakkan ya, pemerintah bahkan untuk meminjam suatu modal untuk buat suatu usaha itu sudah lebih digampangkan ya, sudah dimudahkan misalnya ya melalui kode pinjaman dari bank-bank milik pemerintah itu sudah dibantu sekali ya. Apalagi sekarang pemerintah sekarang kalau kita lihat tuh ada namanya koperasi mungkin saya kami kemarin waktu saat KKNIPE mendampingi masyarakat di suatu desa, ini ada gedung baru, misalnya kapan ini Pak, ada koperasi ya, koperasi punyanya pemerintah, kalau nggak salah namanya mungkin koperasi merah putih. Nah, itu mungkin tujuannya salah satu adalah
bantuan dari pemerintah bagaimana untuk menguatkan masyarakat desa barangkali ya, masyarakat dengan memberikan pinjaman biar mudah ya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bisa menyokong perekonomian masyarakat desa. Salah satunya dibentuklah koperasi merah putih itu barangkali. Itu juga sudah adanya pelatihan dari pemerintah. Mungkin karena kebanyakan kalau orang membuat suatu usaha itu berarti akan kendala dengan adanya dana, dia modal. Saya belum punya modal dan sebagainya. Mungkin sudah dibantu oleh pemerintah seperti itu. Itu sudah menjadi perhatian ya. Saya rasa semua ini tidak ada yang salah ya. Kenapa masih sedikit ya? Mungkin kalau bisa secara bersama-sama bergerak ya, mahasiswa, orang tua, begitu juga dengan pemerintah semua bergerak ingin memajukan masyarakat melakukan suatu usaha tersebut, itu pasti akan saya rasa akan lebih maju bangsa kita untuk melakukan suatu wirausaha, tidak hanya bagi pekerja saja. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian ya. Hasil penelitian bahwa mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajarkan di kampus atau kurang dirangsang ya. Tapi kayaknya kalau di kampus ini sudah bahkan di pengabdian masyarakat, di pengabdian masyarakat di Poltekkes pun sekarang sudah digerakkan kepada mahasiswa kalau ada yang punya ide melakukan pengabdian masyarakat tentang atau pengamatan tentang wirausaha dan pengembangan dari wirausaha mahasiswa itu sudah diizinkan ya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin membuat proposal pengabdian masyarakat untuk Poltekkes, nanti ada dananya lumayan dananya. Kalau nggak salah 25 sampai dengan 75 juta ya. Kalau ingin melakukan bersaing, ingin mengajukan proposal pengabdian masyarakat tentang wirausaha juga boleh ya. Atau nanti ibu ingin mengembangkan usahanya, kalau saya rasakan pengabdian masyarakat tentang kewirausahaan ini mungkin difokuskan kepada sesuai dengan bidang ilmunya ya. Bagaimana kita kebidanan mungkin ya berkaitan dengan bagaimana mengembangkan praktek mandiri biar lebih mungkin lebih maju mungkin barangkali ya. Atau mungkin alumni supaya mau berwirausaha. Mungkin ibu-ibu di sini kalau punya ide silakan sumbangkan idenya, diajukan kepada dosen PA-nya ya, supaya tahu lolos ya. Kalau untuk tahun ini mungkin sudah lewat ya. Untuk tahun depan tuh kayaknya masih ada peluang. Kalau mungkin ibu-ibu ada adik yang ingin membuat proposal untuk pengembangan atau pengabdian masyarakat tentang pengembangan wirausaha untuk mahasiswa, mereka silakan ya. Itu sudah ada dananya, bisa diajukan. Selama ini memang belum ada yang mengajukan, saya rasa di seluruh mahasiswa yang ada di Poltekkes Denpasar ya. Bahwa nanti dengan adanya mahasiswa RPL, baik RPL Denpasar maupun RPL Kupang, sepatu ada ide untuk membuat pengabdian masyarakat yang pengembangan wirausaha mahasiswa. Mungkin kalau ada bisa diajukan oleh dosen PA-nya. Baik, kita lanjutkan. Didukung hasil penelitian juga didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang atau gajian. Nah, ini biasanya dulu ya. Nah, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan wirausaha atau berusaha. Ini juga akan turun temurun ya. Kita bisa lihat di sini mungkin masyarakat yang sudah orang tuanya sudah memiliki suatu usaha biasanya akan diturunkan kepada keluarganya atau mungkin ilmunya akan dipelajari oleh anaknya itu ya, dalam satu lingkungan. Mungkin kita lihat aja, kita bisa mengkiri misalnya masyarakat yang etnis Cina, kalau kita kan dari kecil udah diajarin dia berbisnis ya untuk melakukan suatu usaha agar mampu menetap masa depan yang lebih baik. Dah pasti ya, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja. Begitu juga akan diharapkan yang tadi menjadi bos bagi usahanya. Nah, ini sebagai bosnya sendiri ya, bisa memberikan gaji, bisa memberikan karyawannya gajian setiap bulan. Nah, itu akan beda rasanya. Kalau kita membuat suatu usaha bisa membantu masyarakat, tidak hanya yang bekerja saja, mungkin juga anak keluarganya ya, pelaksana atau keluarganya di rumah yang lebih bisa untuk sekolah anaknya. Nah, itu kan bisa membantu masyarakat. Nah, ini yang penting ya, penting bagi kita bagaimana mengubah atau merubah pola pikir ya.
pola pikir, karena itu berasal kalau ingin memotivasi untuk melakukan suatu usaha yang pertama itu image dari masyarakat itu sendiri atau pola pikirnya, bagaimana merubah supaya mental maupun motivasi seseorang, orang tua, dosen, mahasiswa agar kelak nanti anak-anak dibiasakan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dengan ilmu yang sudah dimiliki, ya. Misalnya kalau dalam bidang ilmu kebidanan, profesi kebidanan ini, dengan memiliki ilmu ini kira-kira pekerjaan apa yang bisa kita ciptakan dengan melihat peluang-peluang yang ada di masyarakat misalnya, ya. Mungkin tergantung dia tempat tinggal atau lingkungan ibu-ibu dan adik berada, kira-kira yang mana dikembangkan, kan tidak mungkin bisa disamaratakan gitu ya. Misalnya di kota, ya, kalau kita lihat sekarang tren perkembangan ini, kalau di kota itu banyak kan misalnya kalau dari segi kebidanan banyak sekarang kan ada spa bayi misalnya, spa balita atau spa ibu hamil, ya. Kalau kita kaitkan ke desa mungkin tidak bisa dikembangkan. Apa yang perlu di desa, mungkin yang lainnya, ya, yang sesuai dengan tempat tinggal daripada ibu-ibu atau lingkungannya, ya, ciptakan lingkungan kerja. Itu ibu-ibu sendiri atau dari sendiri yang tahu kira-kira peluang apa yang bisa dipikirkan atau dikerjakan untuk menciptakan peluang kerja tersebut dan buat pekerjaannya, menciptakan lapangan kerja. Nah, kendala biasanya bagi seorang memulai itu adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Ini biasanya seorang untuk memulai suatu usaha itu memang ini yang sering dikhawatirkan, ya, menjadi pikiran atau mungkin alasan-alasan klasik kalau kita bisa bilang, ya, yaitu pertama adanya kenapa takut untuk membuat suatu usaha, yang pertama adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Nah, kalau saya ini nggak takut nanti, ya. Apalagi tadi Ibu Coba Mahrum bilang beternak telur, di awal itu gimana dia memulainya, apakah nanti ayamnya udah pasti bertelur setiap hari, belum lagi telurnya bisa pecah, nanti kalau udah buat telur banyak, belum nanti apakah semua akan laku atau habis telurnya, itu begitu. Itu ya, ada ketakutan tersendiri yang dihadapi, ya, ada ketakutan atau merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Kenapa? Karena tidak memiliki gaji pokok, ya, tidak pasti, tidak pasti penghasilannya, makanya anaknya nggak diizinkan buat suatu usaha itu bisa, ya. Atau merasa bingung dari mana mulai usahanya, karena apakah dari usaha apa yang harus dibuat, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu untuk memulai usahanya, ya. Dalam memulai usaha itu kan tidak mungkin langsung besar gitu misalnya. Dari mana harus memulainya? Misalnya dalam konteks kebidanan yang ini, dari mana mulainya? Apakah dari peralatan yang sederhana, apakah langsung mulai peralatan yang canggih atau gimana, ya? Itu tergantung nanti yang Ibu bisa melihat atau menilainya tersendiri, ya. Gimana kita harus menilai suatu usaha tersebut? Ini sendiri yang tahu, ya, untuk membuat perbedaan itu pengalamannya. Sebelum saya lanjut, kira-kira yang sudah memiliki usaha di sini selain Ibu Mahrum tadi, ada yang lain? Kira-kira kendalanya apa dalam melalui suatu usaha atau di awal, ya, di awal membuat suatu usaha itu pasti ada kendala. Ada mungkin yang punya pengalaman, Ibu-ibu, kendala dalam membuat suatu usaha di awal-awal itu seperti apa? Lagi yang lain, Bu Rahmawati barangkali, berarti memiliki usaha nih, Bu Rahmawati di Kupang, ya. Halo. Izin, Pak. Iya, Bu, silakan, Francisca, Bu Maria Francisca. Biasanya itu kalau saya pernah usaha tapi ya, sudah lagi karena kayaknya kendala kalau dari saya itu pembukuan. Kalau tidak rajin menulis akan kacau keuangannya, keluar masuk uangnya. Gitu. Usaha apa dulu sebelumnya, Bu? Kemarin itu dagang kecil-kecilan. Oh, jualan. Ada barang dapur sama jualan pulsa. Tembakau. Bukan, barang perabot rumah tangga. Oh, perabot rumah tangga. Kalau di Bali ada namanya untuk khusus penjualan perabot rumah tangga, Bu, namanya dapur prima. Itu salah satunya itu sudah dimulai dari hal yang kecil, nggak salah alasannya dapur prima.
Ibu Maria tadi membuat usaha itu menyatakan kendalanya laporan keuangan atau pencatatan Bu ya, laporan keuangan atau neraca keuangan, mungkin ada keluar masuk, uang keluar, atau kas masuk atau kas keluar. Nah itu menjadi kendala Ibu, mungkin kalau dinyatakan oleh Bu Maria kalau malas menulis atau mencatat. Nah itu pentingnya untuk pembukuan, kalau dulu istilahnya di tata usaha itu pembukuan Bu ya, pembukuannya harus memang tercatat dengan baik kan seperti itu, biar tahu kita apakah usaha kita mengalami perkembangan yang sangat baik atau bagaimana ya. Jadi melakukan laba apa rugi, jadi kan ya untung apa rugi itu sebenarnya. Nah tapi sekarang kalau masalah pencatatan ini sudah bisa, kalau sekarang sudah bagus Bu, sudah baik. Kalau dulu mungkin kan manual ya, sekarang sudah ada yang banyak menjual sistem Bu ya. Nah, sistem bagaimana membuat pembukuan keuangan dan neraca keuangan itu dengan baik, itu sudah ada sistemnya ya. Begitu juga biar bisa supaya pegawai kita tidak melakukan suatu hal-hal yang tidak diinginkan, korupsi Bu ya, misalnya membuat nota seperti itu ya, nota pengeluaran. Sekarang sudah semua ada sistem Bu ya. Misalnya seperti yang saya alami sekarang ya, saya juga punya suatu usaha laundry. Dulu waktu mencatat secara manual sulit sekali kita melacak, tapi sekarang dengan adanya sistem ya, begitu ada orang datang ya, ada pelanggan datang, nanti kita masukkan di sistem, kita catat, dan peralatan yang dipakai juga tidak seperti dulu harus punya laptop, harus punya komputer, enggak ya, melalui HP, di aplikasi di HP secara digital sudah bisa dicatat di sana. Begitu ada pelanggan datang, kita catat namanya, kita masukkan berapa transaksinya ya, nanti kita sudah catat di HP, tinggal klik-klik aja, tinggal isi seperti orang main HP saja. Itu sudah langsung, begitu kita kirim ke servernya ya, ke induk yang dimiliki oleh bosnya itu misalnya ya, sebagai bosnya. Nanti kita bisa memantaunya untuk untuk melacak keuangan itu sudah dilakukan dengan mudah sekarang karena semua sudah menggunakan sistemnya. Dan biayanya juga tidak begitu mahal ya, ketimbang kita membuat nota secara manual ya. Saya sudah alami itu sendiri. Ada nota pembuatan secara manual, begitu di print ya, di yang manual itu ditulis langsung tuh lebih gede biayanya ya. Ya kadang-kadang alasannya lupa menulis gitu biasanya karyawan itu ya. Tapi kalau sudah menggunakan digital, tidak ada alasan lupa menulis. Nanti akan tersambung langsung ya ke HP kita atau mungkin ke server yang kita miliki ya. Jadi masukkan nomor WA, masukkan nama, nomor WA, nanti bisa transaksinya sudah bisa dengan jelas di sana. Jadi untuk pembukuannya itu sudah bisa nge-link, kita buatkan di sistem sekarang ya, tidak sulit ya. Dan biayanya juga tidak mahal seperti itu ya. Kalau saya membuat satu nota itu kan cuma 200 perak ya. Begitu ada perjanjian satu notanya cuma 200, itu kan tidak begitu mahal. Timbang kita secara manual. Dan masih banyak ya sistem keuangan yang lain. Saya rasa semua, kalau ibu mungkin lagi belanja makan ya, apalagi menggunakan kirim, semua sudah digitalisasi sekarang, sudah tidak susah. Semua akan dengan link ya. Baik ya, itu saya rasakan ya. Terima kasih Bang Maria sudah memberikan hasil diskusinya. Kita lanjut dulu ya. Baik Pak. Ya. Nah, kita kembali sekarang ke pengertiannya. Ini istilah pengertiannya banyak, nanti kita lewatkan aja. Semakin banyak yang memberikan pengertian tentang kewirausahaan itu, para ahlinya juga banyak. Beberapa pengertian tentang kewirausahaan sendiri yaitu diistilahkan dengan entrepreneurship ya, di mana sering diterjemahkan dengan kata wira swasta yang disamakan pada zaman dulu ya. Ini diterjemahkan dengan kata wira usaha, kalau dulu wira swasta. Sebenarnya entrepreneur itu berasal dari bahasa Perancis, entrepreneur yang artinya memulai atau melaksanakan. Wirausaha, betul kata wira, utama, gagah, berani, luhur ya, suatu sendiri, setah, berdiri, dan usaha. Jadi wirausaha dan wira swasta itu ada apa perbedaannya? Nah, ada ya, kalau wirausaha dan wira swasta itu pasti ada perbedaannya. Mungkin kalau wirausaha itu biasanya dimulai dari segi katanya ini kan wira utama, gagah, berani, luhur. Kalau swasta itu dia berdiri di atas kaki sendiri, itu bisa ya, berdiri dengan usaha milik sendiri. Kalau wira usaha mungkin dengan menggunakan bantuan orang lain, modalnya juga boleh ya. Semuanya pada intinya menghasilkan kegiatan yang lebih
produksinya lebih produktif ya, lebih menghasilkan atau lebih produktif lah, lebih meningkat penghasilannya. Nah, ini wira swasta mulai ditunjukkan dengan orang-orang yang sendiri. Di Indonesia kata wira swasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah, gitu ya. Yang kerja kalau sudah tidak bekerja di pemerintahan disebut tenaga wira swasta, itu wira swasta, pedagang, pengusaha dan lain-lain yang bekerja di perusahaan swasta, begitu ya. Kalau wirausaha adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang lebih mandiri, itu bedanya ya, swasta dengan wirausaha atau wirausahawan atau entrepreneur itu sendiri orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan ya. Berjiwa dan berani mengambil risiko yang artinya bermental mandiri, berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut, cemas, sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, memang sedih ya, orang buat wirausaha itu memang semuanya akan diselimuti rasa ketidakpastian ya. Kapan dia untung, kapan ruginya, itu biasanya ketidakpastian ya, benar nggak bisa berjalan. Tapi kalau sudah memiliki, mungkin sudah dilatih bagaimana menghadapi risiko ya, kemungkinan itu bisa dipelajari ya, atau mungkin bisa dihitung nanti tingkat risikonya. Ini John Kaul kita lewati aja nih, teman-teman banyak nih, bisa ibu baca sendiri aja nih. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha, kemampuan menciptakan atau memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini juga dikatakan simpulan dari wirausaha sendiri ya. Kita katakan di sini kreativitas dan inovasi ya. Banyak yang kita bisa lihat ya. Dari perkembangan mungkin juga dari ibu-ibu sendiri ya. Dari perkembangan ilmu komunikasi ya, dari ilmu transportasi sekarang sudah banyak sekali perkembangannya. Mungkin kita bisa lihat sendiri ya inovasi-inovasi yang diciptakan oleh masyarakat ya untuk memanjakan konsumennya misalnya. Kalau dulu kita lihat misalnya kita ambilkan contoh saja ya dari segi transportasi. Dulu kalau orang naik ojek tuh yang ojek konvensional, kita anggap ya ojek konvensional ya, sangat sulit sekali ya, tidak pasti ya. Nah, kita sebagai konsumen atau penumpang Gojek selalu ada tawar-menawar, misalnya tawar-menawar, kadang-kadang harga dinaikkan sama si pengojeknya ya, atau pelaku ojek sendiri. Tapi kalau kita lihat sekarang tidak bisa ya, dengan adanya inovasi, harganya sudah pasti, sistemnya sudah pasti, bahkan ketepatan waktunya juga bisa diukur ya, itu misalnya jaraknya kita tahu, misalnya dari A ke B kita sudah tahu jaraknya sekian meter, biayanya sekian ya. Kalau lagi padat naik harganya, itu misalnya itu sudah bisa ditentukan ya. Dari segi keamanan juga sangat dijamin ya. Kalau dulu kita naik ojek kan takut ya, takut nanti dibawa kemana, nanti kita disinggahin ke mana itu ya. Kalau sekarang dengan inovasi sudah menjamin, akhirnya Gojek yang konvensional itu artinya hilang gitu ya. Ada semua sekarang transportasi yang Gojek, Grab dan sebagainya kan sudah banyak kita lihat. Misalnya sudah bisa di adanya inovasi-inovasi. Nah, itulah langkah-langkah karena dia sudah menggunakan teknologi untuk melakukan inovasi seperti itu ya. Nah, mungkin ibu-ibu di sini punya ide gimana membuat inovasi dalam memberikan layanan kebidanan barangkali ya, untuk memanjakan konsumennya. Apakah ada idenya di sini? Mungkin ada ide-ide supaya mungkin meningkatkan kunjungan misalnya, atau meningkatkan pendapatan yang memiliki usaha, misalnya ada yang praktek mandiri atau mungkin buat usaha yang lain, mungkin dari Denpasar kira-kira ibu bidan dari Denpasar yang memiliki usaha memberikan komentarnya, kira-kira inovasinya seperti apa, nanti bisa ditampilkan atau gagasan idenya dalam, kalau kita kaitkan dengan layanan kebidanan ya, yang mana yang secara umum gitu. Tadi ibu-ibu dari Kupang kebanyakan masih wirausaha secara umum ya. Kalau khusus mungkin di bidang kesehatan ya, tentang kalau bisa dikaitkan dengan profesi bidannya. Ada mungkin yang dari RPL Denpasar, silakan. Saya banyak ya ibu bidan yang Denpasar tuh melakukan wirausaha. Saya lihat banyak tuh bidan-bidan malah maju-maju lagi.
Silakan mahasiswa dari RPL Denpasar memberikan komentarnya. Tidak ada nih, hilang nih semua. Adakah? Mungkin saya Pak, izin. Iya, siapa? Oh, Bu Dina. Siapa? Pak, Ya, silakan, untuk Ibu. meningkatkan pendapatan itu contoh di tempat praktek mandiri bidan itu yang sekarang dijalankan itu kerjasama dengan dokter SPOG untuk pelayanan seperti USG gratis. Kalau USG gratis kita buat grup semua ibu hamil diberitahu, jadi nanti ibu hamil yang datang itu pasti banyak karena gratis, dan itu menambah minat untuk mereka datang melakukan ANC-nya di klinik yang kita punyai itu, sehingga pendapatannya untuk bisa bertambah karena kunjungan ibu yang datang memeriksa kehamilannya semakin banyak. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih Bu Dina sudah meluangkan atau memberikan pendapatnya ya. Dalam Bu Dina menyampaikan bahwa idenya nanti, ide inovasinya dalam mendapatkan atau meningkatkan income, mungkin merangsang supaya ibu-ibu hamil mau datang ke tempat klinik atau mungkin klinik kebidaannya itu bekerja sama dengan dokter SPOG itu Bu ya, tentang pemeriksaan pemeriksaan apa yang namanya tadi Bu, untuk ini, untuk pemeriksaan USG gratis ya, dan juga USG, pemeriksaan USG, laboratorium gratis yang, ya. USG gratis itu yang menggunakan mungkin ada 3 dimensi dan sebagainya, itu ya. Mungkin bidan tidak melakukan seperti itu, sehingga yang berhak adalah dokter spesialis atau SPOG. Ya boleh ya, kita kerjasama bermitra dengan profesi lainnya, itu sangat baik sekali ya dalam meningkatkan. Pernah juga saya mendengar ya, waktu saat saya melakukan supervisi tentang penerimaan mahasiswa yang kurang mampu, bertemu dengan kepala desa, kalau nggak di satu wilayah di Buleleng, anaknya sebagai dokter, dia salah satunya juga seperti ibu yang tawarkan ya, dia memberikan pengabdian masyarakat, melakukan pemeriksaan gratis di awalnya ya, gratis dulu di awal. Tujuan pemeriksaan gratis, ternyata di samping pemeriksaan gratis itu ada juga beberapa pemeriksaan yang tidak digratiskan, tapi itu pemeriksaan utamanya digratiskan. Itu mungkin yang tadi pemeriksaan USG-nya gratis, saat membutuhkan layanan yang lain mungkin itu yang ada biaya yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu ya, seperti halnya promosi layanan istilahnya. Itu ya, kalau kita kenal di istilah kewirausahaan itu namanya promosi layanan. Nanti layanannya yang kita kemas dengan baik seperti itu. Terima kasih ya Bu Dina atas pendapatnya. Ini ada angkat tangan Bu Gusti Ayu Sandra. Silakan Bu Gusti, ada komentarnya. Bu Gusti. Bu Gusti. Izin Pak. Iya, silakan. Yang dari RPL Denpasar Pak, untuk meningkatkan inovasinya salah satunya contoh kewirausahaan yang pernah saya jalani ke Baby Spa Bapak. Jadi berapa kali mendapatkan layanan untuk home care misalnya 3 kali, jadi diberikan diskon untuk meningkatkan income selanjutnya. Kemudian untuk Kenten inovasi-inovasi lainnya, misalnya tidak hanya baby spa yang dilakukan, jadi ada terapi seperti batuk pilek untuk bayi seperti itu, terus perawatan tambahan seperti newborn, bayi baru lahir, misalnya untuk ibu-ibu yang belum ada pengalaman atau pertama kali melahirkan seperti itu, diberikan paket Bapak seperti Nika. Oh ya, luar biasa juga Bu ya. Bu Gusti Ayu Chandra ini luar biasa, ini sudah pengembangan usahanya ya. Banyak juga saya memperhatikan seperti Ibu tawarkan ya, membeli layanan 3 kali atau mungkin kunjungan 5 kali gratis atau diskon sekali gitu. Itu mungkin berapa persen. Jadi juga itu salah satu
trik promosi juga ya, promosi layanan yang diberikan layanan diskon, dan juga ada tambahan layanan pendukung untuk penunjang lainnya. Nah, itu boleh-boleh saja, sah saja ya. Itu untuk merangsang supaya atau mungkin kelengkapan layanan yang diberikan ya, di BB Spa apa yang mungkin yang belum punya pengalaman, kita berikan layanan yang gratis dulu, nanti setelah itu baru akan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan layanan yang lainnya yang bisa mungkin mempunyai nilai tambah lebih baik, lebih bagus gitu berarti. Ya, ini prakteknya di mana Bu? Buka di Denpasar. Kliniknya. Pak, sebelumnya Niki tiang home care dari dulu, jadi tiang sama beberapa misalnya turis seperti Rusia, jadi bahasa nih ke Bapak. Iya. Jadi seringnya ini yang saya dapat tamu pasien-pasien Rusia, Jerman, Kenten Pak. Wah, ini berarti Bu Gustai Chandra ini sudah go internasional ini usahanya ya. Sudah sasarannya ini sudah tamu-tamu bule ini bagus juga ya, karena memang saya lihat bahwa mungkin untuk mengasuh anak-anak itu kebanyakan juga dia memakai usaha-usaha seperti itu ya, atau apa istilahnya Sally apa namanya itu. Cuma ada banyak ya yang di ya seperti itu, benar banyak yang dilakukan oleh bule-bule yang ada di Bali. Ya itu juga. Nah ini juga salah satu ya, berarti Bu Gustai sudah melihat peluang tidak hanya menolong persalinan saja yang menjadi bidan ya income, tapi untuk melakukan itu bukan lebih banyak ya. Bahkan saya dengar juga ada dari salah satu mahasiswa kira-kira tahun lalu saya tanyakan kerja di mana. Oh saya bekerja di baby Spa Pak, di home care. Siapa yang punya? Oh yang punya nih orang Jakarta Pak. Kebanyakan yang datang tuh artis-artis katanya ya. Artis begitu habis melahirkan supaya penampilannya tetap seksi, tetap awet, itu awet mudanya, itu juga ternyata yang merawat itu bidan yang memberikan spa bagaimana ya perawatannya itu ternyata banyak ya. Artis-artis sengaja datang ke klinik itu, kalau nggak salah tempatnya di Denpasar Selatan katanya sudah ada ya. Nah, artis itu memang sengaja datang untuk melakukan spa ibu hamil, spa setelah melahirkan, perawatan setelah melahirkan itu pada klinik yang dimiliki oleh Bu Bidan itu katanya dari Jakarta kalau nggak salah itu. Hebat juga ya, bagus itu perkembangan dan dari peluang. Nah seperti hal-hal seperti itulah yang menjadi mungkin pemikiran atau hal-hal kreatif dan inovatif daripada ibu-ibu bidan ya, atau mungkin dari bidan yang belum bekerja. Nah bisa melihat peluang-peluang tersebut seperti itu ya. Baik ya, kita lanjut ya, lagi sedikit mungkin nanti berikutnya yang lainnya Ibu tinggal baca. Saya rasa nih ibu-ibu ini sudah pada sudah baik lah, sudah bagus ya, sudah berpengalaman tentang berwirausaha. Nah cara berwirausaha itu banyak caranya ya, bisa dengan cara jalankan tersendiri ya, atau bidang sendiri, atau mungkin ada berkelompok ya, membuatkan suatu kelompok-kelompok tertentu atau bergabung ya, komunitasnya bisa dilakukan ya. Ini bisa dijalankan dapat bersifat komersial atau sosial juga ada ya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola juga boleh ya, tidak hanya bekerja, tapi kalau sudah punya modal banyak hanya sebagai pemodal atau pemilik saham saja itu juga sudah boleh ya. Atau mungkin yang lainnya ya, kepemilikan itu bisa, tidak semua kita sendiri yang harus menjalankannya. Nah, ciri-ciri wirausaha yang berhasil itu memiliki visi dan tujuan yang jelas, sudah pasti ya. Ada visi dan misi yang kita dikatakan ya. Visinya apa? Misinya ke depan itu sudah jelas, inisiatif dan selalu berproaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab, komitmen berbagai pihak, dan mengembangkan dan memelihara tentang hubungan baik dengan berbagai pihak. Ini pentingnya. Jadi tadi ada temannya yang dari itu Kupang menyatakan bahwa Yona bekerja sama dengan dokter Objin itu ya. Jadi kalau ada kaitan dengan pemeriksaan USG gratis, pendidikan itu kerjasama itu penting dengan profesi-profesi yang lainnya. Nah ini bermanfaat menurut teori-teori yang ada ya, bisa memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Sudah pasti ya bebas ya, mau istirahat, mau bekerja, itu kalau sudah punya usaha sendiri itu gampang.
memberi peluang untuk melakukan perubahan. Ya. Tentunya perubahan kemana? Kebalan yang lebih baik seperti itu ya, memberikan peluang untuk mencari potensi diri yang dengan sepenuhnya. Kita bisa mengembangkan potensi kita sendiri. Kalau sebagai kita sebagai pegawai, susah pengembangan diri ya, mandiri saya. Kita aja sudah pengalaman sebagai pegawai negeri misalnya ya, pengembangan diri harus kuliah dulu, pengembangnya lambat lah ya. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, potensi yang kita miliki, kita mau cepat maju ya kita berasal dari kita sendiri. Kalau mau geraknya lambat ya juga dari kita diri sendiri juga bisa ya. Nah, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Yang pasti ya, inilah keuntungan atau manfaat menjadi wirausaha ini sudah jelas nih keempat-empatnya. Nah ya, walaupun ibu-ibu sudah sebagai pegawai negeri dan sebagai karyawan yang membuat jiwa wirausahanya masih baik ya, ini peluangnya juga sangat memungkinkan. Berarti ya langkah-langkah mulai wirausaha. Di mana kita harus memulai kalau ingin membuat suatu usaha? Nah ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, sangat diminati dan dimiliki passion atau pengetahuan di dalamnya. Tergantung ya. Nanti kalau tidak ada minatnya jangan dipaksakan ya. Misalnya ingin membuat suatu usaha dalam bidang kesehatan atau mungkin manufaktur atau perumahan dan lain sebagainya. Atau kita ingin senangnya berjualan atau berdagang ya, tidak bisa dipaksakan. Harus pada passionnya ya, ada passion, ada pada minat dari individual itu sendiri ya. Tadi misalnya walaupun ibu sebagai bidan tidak hanya untuk menolong melahirkan, atau nanti mungkin membuat itu tadi ya, pelayanan home care itu nggak apa-apa ya, boleh sebenarnya. Dua, memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Nah ini penting ya. Sebagai orang wirausaha, kalau tidak punya teman, ya, tidak punya jaringan itu sulit ya untuk berkembang. Ya. Pentingnya mencari jaringan bisnis atau pertemanan. Dari mana kita mendapat ya? Mungkin kalau zamannya sekarang kan lebih mudah ya. Apakah melalui pelatihan, ya, pelatihan yang dibuka oleh vendor-vendor, ada masih banyak sekarang ya. Ingin menjadi wirausaha itu banyak. Kalau kita cari di Google itu banyak, atau di online. Ingin menjadi wirausaha, silakan bergabung gitu banyak. Dari sana kita bisa belajar ya, dikembangkan ilmunya. Tapi kalau tanpa ada jejaring, tanpa ada pertemanan, atau mungkin tanpa ada jaring-jaring untuk kaki-kaki yang kita bisa menghubungkan dengan orang yang memiliki suatu usaha, mungkin memiliki yang sudah maju ya, misalnya mungkin adik seorang bidan pemula melihat bidan yang sudah maju ya kita datangi di sana ya, kita belajar lah di sana, nanya ya apa gimana caranya membuat jaringan dan sebagainya. Berikutnya selain memperluas jaringan atau pertemanan lebih banyak, juga bisa menilai produk tertentu ya, keunggulan dari produk itu apa misalnya adik-adik membuat spa tadi harus pintar memilih misalnya bahan yang dipakai, misalnya minyak untuk spa itu kira-kira minyak yang mana yang disukai ya, misalnya ya minyak untuk mengurut atau mungkin untuk baby oil atau lain sebagainya yang disukai oleh pelanggan kira-kira yang mana, ini nilai lebih, apakah dari aromanya, apakah dari rasa atau hangatnya atau gimana. Nah itu juga harus digali kira-kira supaya bisa menjadi produk yang lebih baik seperti itu. Berikutnya jaga kredibilitasnya ya, atau brand image namanya ya. Apakah kita menggunakan bahan-bahan yang sudah punya brand, yang sudah terkenal ya, sudah branded gitu misalnya ya. Jangan hanya kita menggunakan hal-hal yang sudah tidak laku, kita pakai, kita promosikan, jadi nggak ada yang melihat, jadi nggak ada yang melirik terhadap jasa maupun produk yang kita tawarkan nantinya ya. Harus dijamin dia kredibilitasnya ya, dan brand image-nya tersebut ya. Berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja dan pembangunan investasi ala-ala tebalan. Nah ini penting ya, tidak bisa menghitung ya secara cermat ya biaya operasional ya. Karena banyak usaha-usaha itu rugi ya karena belum bisa memperhitungkan secara cermat dan teliti untuk biaya-biaya operasionalnya ya, keborosan ya, kebocoran dana. Kalau kebocoran biaya operasional itu penting ya. Nanti membuat peralatan belum 1 bulan sudah rusak, harus diservis misalnya, atau bahkan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Makanya penting kita bisa menghemat ya dalam misalnya dalam membeli produk peralatan misalnya ya. Nah,
di pengalaman Pak ya, Pak sendiri juga membuat usaha laundry dari tahun 2010 ya sampai sekarang juga tetap eksis ya. Itu bagaimana merancang atau memilih suatu alat yang bisa bertahan lama, yang tidak gampang rusak, walaupun karyawannya memakainya tidak sesuai SOP, tapi dia lebih tahan, tidak cepat rusak. Karena kalau peralatan yang rusak, tinggal membutuhkan biaya perbaikan, ya. Setiap kali datang teknisi bayar lagi, atau mungkin listrik boros, pegawai tidak lupa mematikan listrik dan sebagainya. Nah itu penting gitu. Melakukan penghematan biaya operasional bisa dihitung dengan baik. Di mana kita bisa dihemat biayanya. Sekarang ya pemerintah sudah berpikir ini menghemat operasional BBM misalnya. Gimana caranya? Mungkin jam kerja dikurangi itu misalnya. Sehingga dengan jam kerja orang berangkat ke tempat kantor atau mungkin di kantor juga biaya listrik atau apa bisa dikurangi. Itu mungkin di pemerintah kita mengurangi dari yang dulunya kita kerja 7 hari kerja menjadi 6 hari kerja, 5 hari kerja, sekarang bahkan mungkin 4 hari kerja di kantor dan satunya dari rumah. Itu misalnya di WFH ya. Itu salah satu misalnya seperti itu ya. Bisa menghitung dengan baik atau dengan cermat tentang kebutuhan biaya operasional itu sangat penting ya. Karena biasanya biaya operasional itu kira-kira dari ini hampir 30 sampai 35% itu bisa diperhitungkan dengan baik ya tentang penghematan itu sebenarnya. Nah, ini beberapa teori ya, kita lewati aja ini manufaktur dan sebagainya. Nah, ini spesial. Nah, kita melanjutkan objek studi kewirausahaan itu seperti apa. Menurut Suparman Sumardi Jaja, itu kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup atau usaha. Jadi seorang wirausaha itu akan mampu bagaimana dia merumuskan tujuan hidupnya atau tujuan hidup suatu usaha. Tidak hanya sekedar membuat suatu usaha, misalnya. Kalau misalnya seperti tadi, membuat usaha misalnya ayam petelur, itu bisa dirumuskan kira-kira seberapa lama ayam itu bisa bertahan untuk menghasilkan telur ya. Atau nanti karena telur itu kan C2 ya, kemampuan untuk keuangannya ya, pakannya dan lain sebagainya itu bisa diperhitungkan. Jangan nanti membeli ayam kalau ingin cepat misalnya karena berpikir dengan pakan biar cepat menghasilkan, beli ayam yang sudah siap bertelur ketimbang memelihara ayam dari sejak bayi atau anakan. Karena di lingkungan saya kalau memelihara ayam dari anakan itu risiko meninggalnya tinggi karena tempat memelihara ayam saya itu cuacanya sangat dingin itu misalnya. Itu gampang stres ayamnya. Sehingga biar cepat saya memilih yang sudah siap bertelur sehingga ayamnya lebih tahan itu misalnya dan cepat menghasilkan. Itu. Ini harus penting kan ya, penting dirumuskan kira-kira tujuan hidup untuk buat suatu usaha seberapa lama akan bisa bertahan usahanya dan seberapa kuat dia bisa bersaing. Ini harus penting dipikirkan terlebih dahulu ya. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan untuk berinovasi, kemampuan modal atau uang dan barang itu penting ya modal. Kemampuan untuk mental, dilandasi agama. Kenapa penting? Dilandasi mental dan agama ya. Kalau namanya membuat suatu usaha, misalnya membuat usaha bidang praktek mandiri, kalau tidak ada landasi agama atau dilandasi spiritual misalnya, itu akan melanggar tentunya ya. Misalnya memberikan layanan-layanan yang tidak sesuai dengan potensi misalnya, atau dilanggar oleh agama. Itu banyak ya contoh-contohnya. Mungkin menggugurkan itu kan dilanggar agama, itu kan tidak boleh. Nah itu sudah punya mental yang baik atau mungkin tidak membohongi konsumen ya dengan memberikan layanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan misalnya. Ya itu bisa kemampuan untuk mengatur waktu juga penting ya. Kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil suatu keputusan. Saya rasa masih ada materi banyak sekali ini ya. Nanti Ibu baca-baca aja sendiri ya. Kemudian sudah terlalu lama, kayak ini sudah 1 jam mungkin ini waktunya. Ini sudah pada pulang nih pegawai di Poltekkes Denpasar ini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan Ibu sebelum saya tutup. Nanti yang lainnya silakan dilanjut dibaca aja. Sampai ketemu mungkin besok kita akan berlanjut dengan materi karakteristik dari kewirausahaan itu sendiri. Saya tutup aja dulu ya. Bu Marteda mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan nanti kita banyak di sini yang hadir. Marteda Diana, ini banyak di sini.
Yang ada 99. Untuk absen saya rasa nanti saya serahkan kepada ibu-ibu aja ya untuk membuat link absen kepada teman-temannya. Nanti siapa yang hadir dan tidak hadir ya, saya rasa nanti mungkin semua hadir di sini. Ada yang perlu didiskusikan ibu-ibu? Bu Yurdilan Yanti Dami mungkin ini kayaknya mengangkat tangan, ada yang perlu didiskusikan? Ada? Silakan ibu-ibu, kalau ada yang perlu kita diskusikan di sini, kita diskusi bersama. Kalau tidak ada, saya rasa tutup untuk hari ini dulu ya. Ada mungkin perlu buat dokumentasi, silakan di foto kelas A maupun kelas B. Dibuka dulu mukanya, ini mukanya lagi saat tampilan wajahnya ya. Silakan simpan membuat dokumentasi ya. Halo simpan, cari apa-apa temannya. Ya, Bapak. Ya silakan dipoto. Sudah ya? Simpan sudah difoto? A dan B silakan buat dokumen sendiri-sendiri ya. Nanti diminta saat dokumentasi MK nanti ya. Kalau sudah, saya mohon diri untuk pamit ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk sore hari ini. Selamat sore ibu semua. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.